Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam channel YouTube Siaran Rohani yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Teologi Kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ishak Samuel Kene, Jayapura. Kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mengawalinya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Sang Firman, melalui channel YouTube ini, firman-Mu akan diberitakan. Tolonglah hamba-Mu urapi, supaya firman ini kemudian dapat dipahami dan menjadi pegangan bagi siapapun yang mendengarnya. Urapi dan berkati juga seluruh perangkat yang dipakai untuk menyebarluaskan pemberitaan firman ini melalui channel YouTube. Bapa di surga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata bagi kami. Amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan nats bacaan berdasarkan Imamat pasal 25 ayat 28. Bagian itu ada di bawah perikop penebusan tanah. Demikian bunyi ayat 28. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Dari ayat ini, saya mengangkat tema perenungan pembebasan dari Tuhan pada waktunya. Sekali lagi, pembebasan dari Tuhan pada waktunya. Imamat pasal 25 ayat 28 itu merupakan sebuah kelanjutan nats bacaan dari Imamat pasal 25 ayat 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Khusus ayat 28 itu merupakan sebuah penggalan kalimat dari ayat 25 yang membahas tentang tanah yang oleh karena kebutuhan yang mendesak kemudian harus dijual untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian tanah itu sesuai dengan perundang-undangan Yahudi berdasarkan ketetapan Allah harus dikembalikan kepada pemilik oleh sanak saudara, keluarga yang terdekat untuk menolong menebus tanah itu, membelinya dari mereka yang membeli untuk mengembalikannya. Nah, kelanjutannya pada ayat 28 itu berbicara tentang ketika persoalan tentang penebusan tanah itu tidak memperoleh jalan keluar, tidak ada yang mampu menebus, orang tersebut juga tidak mampu untuk membeli kembali, maka penekanan pada ayat 28 adalah dibiarkan sampai pada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tahun pembebasan, tanah itu secara otomatis menjadi milik dari orang yang menjualnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu kasus yang ada pada ayat 28. Namun saya mau mengajak kita untuk melihat nats ini dari sudut pandang kehidupan manusia yang selalu terkadang dipenuhi dengan berbagai pergumulan hidup, dipenuhi dengan berbagai tantangan, dipenuhi dengan berbagai hal yang kadang menghadirkan kesedihan, menghadirkan duka cita, menghadirkan situasi hilang harapan,
atau di dalam realitas kehidupan manusia, terkadang manusia ada dalam situasi yang seolah-olah dia tidak mampu keluar dari masalah hidupnya. Mau mencari pertolongan dari pihak lain, dari keluarga, dari sesama manusia, dari teman, seolah-olah tidak ada yang memberi kepedulian. Terkadang hidup manusia begitu, sehingga menghasilkan mereka yang ada dalam situasi itu, atau kita yang ada dalam situasi itu, seolah-olah hilang harapan, seolah-olah kita menganggap bahwa Tuhan tidak pernah mendengar kita, seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Nah, dalam situasi itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, nats ini berbicara tentang ketika tidak mampu untuk menebus tanah, biarkan sampai tahun Yobel. Artinya secara rohani adalah ketika kita ada dalam situasi yang seolah-olah hilang harapan, seolah-olah tidak menemukan jalan keluar, seolah-olah Tuhan jauh dari kita, bertahanlah, bersabarlah, nantikanlah waktu Tuhan. Karena Tuhan menebus pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah diaturnya bagi kita. Tuhan menjawab pergumulan setiap orang sesuai dengan waktu yang menurut Tuhan terbaik bagi manusia. Tuhan menganugerahkan solusi, Tuhan menganugerahkan berkat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menyatakan bahwa Dia ada pada waktu yang menurut Tuhan tepat dan terbaik bagi kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua, menunggu, menanti sampai tahun Yobel, tahun pembebasan, itu juga bisa berarti ketika kita ada dalam situasi yang tidak menentu, ada masa tunggu. Di dalam masa tunggu itu kita perlu bersabar. Di dalam masa tunggu itu, atau di dalam masa penantian itu, kita perlu bertahan sambil tetap beriman pada Tuhan, sambil tetap yakin bahwa Tuhan akan menjawab pada waktunya. Di dalam masa tunggu ini kita diuji. Apakah kita tahan uji pada masa tunggu, ataukah kita tidak tahan uji? Itu hal yang perlu juga kita renungkan. Tapi yang merupakan kesimpulan dari nats ini adalah Tuhan membebaskan, Tuhan menjawab, Tuhan bekerja, Tuhan menganugerahkan semua yang baik. Itu pada waktu yang menurut Tuhan terbaik bagi umatnya. Maka bertahanlah, bersabarlah sambil menanti jawaban terbaik dari Tuhan yang merupakan anugerah, merupakan berkat, merupakan masa kelepasan. Dengan demikian, setiap orang yang menanti dengan sabar sambil berharap pada Tuhan, kepadanya akan memperoleh masa pembebasan, akan memperoleh berkat yang diberi Tuhan baginya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Semoga firman ini menjadi pegangan, menjadi penguat, menjadi pengarah bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akhiri perenungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah berkata-kata dalam segala keterbatasan. Biarlah Engkau Sang Firman terus bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami memahami firman ini dan mampu menjadi pelaku. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini berdampak baik bagi siapapun saudara yang menontonnya. Shalom, Tuhan memberkati.